Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. V di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dasar tentang Adobe Illustrator. Ya, pastinya software ini sudah tidak asing lagi bagi penggiat desain grafis. Nama Adobe Illustrator tentu bukan nama yang asing lagi. Nah, software yang satu ini kerap menjadi andalan para desainer untuk membuat gambar, ilustrasi, bahkan gambar 3D. Nah, tidak perlu lama-lama. Yang pertama, mungkin kita akan kenalan dulu dengan software Adobe Illustrator berikut. Bahwa Adobe Illustrator adalah salah satu software desain grafis yang berbasis vektor. Ya, jadi di sini software ini mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya adalah ketika dicetak atau misalkan di scale up, di resize dengan ukuran yang sangat besar, maka tidak akan mengubah kualitas dari gambar itu sendiri. Nah, selain itu, apa kegunaan kita mempelajari software aplikasi berbasis vektor ini? Ya, tentu ya, yang paling sering kita lihat bahwa Adobe Illustrator kita kita bisa fungsikan software Adobe Illustrator ini untuk membuat logo, infografis, kemudian poster, brosur, baliho, kemudian desain kemasan, bahkan kita bisa membuat gambar efek 3D ya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke software Adobe Illustratornya. Check this out. Nah, jika kalian pertama kali menggunakan software Adobe Illustrator, maka yang tampak pertama kali adalah seperti ini ya. Di sini kita sudah disediakan berbagai macam preset ya. Sebelum kita membuat satu file baru ya, di sini biasanya muncul seperti ini tampilannya, tampilan awal create a new file. Di sini sudah tampil beberapa ya, dan di bawah ini adalah beberapa project yang pernah saya buat sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bikin new dokumen, create new ya. Kemudian akan tampil window seperti ini. Ini adalah tampilan awal new dokumen. Kita akan setting dokumen terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama ya, di sini sudah ada tampilan recent ya, artinya ini settingan objek yang pernah kita pakai dan yang sebelumnya terbuka ya, yang sebelumnya pernah kita bikin ya. Kemudian berikutnya ada save jika kita menyimpan template atau preset yang kita buat dan itu sering kita pakai dengan size sendiri, maka kita bisa save itu. Nah, kemudian di sini ada mobile ya. Kalau kita misalkan membuat satu desain yang size-nya disesuaikan dengan mobile phone kita, maka sudah disediakan beberapa size preset ya di sini. Kemudian ada web, Adobe Illustrator juga bisa digunakan untuk mendesain, layout website ya. Di sini sudah disediakan juga beberapa preset yang sangat populer ya. Kemudian berikutnya print ya. Kalau kita output dari desain kita adalah kebutuhannya untuk printing, maka kita juga sudah disediakan preset beberapa yang mungkin nanti akan berguna ya. Kemudian film and video ya. Kalau kita misalkan berkecimpung dalam dunia videografi, kemudian nanti kita bikin satu mungkin aset ya, gambar, dan nanti kita akan teruskan misalkan di Adobe After Effects untuk kita buat misalkan motion grafiknya. Nah, kita bisa bikin juga dari preset dengan size ukuran video ya, standar video. Ada Full HD, dan high definition, kemudian 4K, 2K, 8K dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada menu Art and Illustration. Di sini juga bagian dari preset ya, preset dari size dokumen yang akan kita buat nantinya. Mau untuk kebutuhan apa dan size-nya berapa sudah disediakan preset secara otomatis di sini. Jika kita mau setting secara manual atau misalkan kita mau customize size, juga bisa dilakukan ya tentunya di sini. Misalkan saya akan pilih ini menjadi pixel, kemudian saya akan buat satu misalkan ukuran 2000 pixel kali 2000 pixel, jadi dia akan membentuk size kotak ya. Dan di sini saya akan kasih nama misalkan part 1 Adobe Illustrator. Nah, di sini ada orientation karena di sini adalah width dan untuk lebar 2000 pixel dan kemudian height 2000 pixel ya, ukurannya adalah pixel. Nah, kalian juga bisa rubah menjadi cm jika kalian
memang menginginkan ini dokumennya dalam bentuk sentimeter ya, disesuaikan saja karena ini bentuknya adalah kotak ya, jadi mau orientationnya landscape atau portrait dia akan sama saja. Nah, di sebelah kanannya ini ada artboard ya. Artboard itu adalah seperti kanvas ya, di dalamnya kita bisa bikin lebih dari satu kanvas dalam satu file. Nah, ini bisa kita tambahkan. Oke, kita bikin satu saja ya. Oke, selain itu kita skip saja dulu ya. Kita sudah bikin untuk presetnya 2000 pixel kali 2000 pixel ya. Kemudian color mode adalah RGB ya. Kalau misalkan memang kita fungsikan hasil desain kita itu nanti untuk tampil di monitor, maka kita setting untuk ini color mode-nya adalah RGB. Jika kalian menginginkan untuk dicetak, maka kita ubah settingannya menjadi CMYK ya. Oke, itu sangat penting sekali ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita sudah terbuka tampilan awal dari Adobe Illustrator ya. Setelah kita setting dokumen, maka tampilan antar mukanya seperti ini layoutnya ya, workspace-nya seperti ini. Nah, di bagian awal seperti biasanya ada menu bar, kemudian bawahnya ada settingan tambahan ya. Terus kemudian di sebelah kiri ini ada panel tools ya, toolbar. Kemudian di sebelah kanan ini ada properties, panel properties, kemudian diikuti dengan Windows di sini nanti ya. Nah, ini semua bisa kita lihat di bagian Windows ini ya. Mau kita aktifkan yang mana, misalkan kita aktifkan layer gitu ya, layer. Nah, maka sebenarnya layer sudah ada di sini, kita bisa hide dan unhide. Untuk setting dokumen sudah. Kemudian ini adalah tampilan dari artboard tadi yang kita bikin. Nah, untuk menyeting, misalkan kita mau menambahkan artboard, maka kita cukup kita tekan artboard tool ya di sini, atau shortcutnya adalah Shift O di sini. Nah, kemudian di sebelah atas, bagian atas di sini kita bisa custom ya. Di situ mau merubah resize ukuran dari artboard atau tidak, atau kita mau menambahkan artboard menjadi beberapa bagian ya. Misalkan saya tambahkan artboard ini, maka artboardnya sudah ada dua dalam satu file ini ya. Oke, nah, untuk menghapusnya kita tinggal tekan delete saja di sini. Nah, kita sudah tersedia satu artboard di sana ya. Nah, untuk berikutnya setelah kita setting dokumen ya, setelah kita sudah tahu panel-panel di sini ya. Nah, ini bisa kita tempelkan ya, bisa kita tempelkan, kita bisa letakkan di mana saja yang kita inginkan ya. Kemudian di sini ada tombol ini untuk memerintahkan bahwa ini bisa kita setting satu kolom ya, memanjang seperti ini. Ketika kita klik ini, panah dua ini, dia akan menjadi dua kolom lebar begini. Oke. Nah, berikutnya setelah kita setting dokumen, kemudian ini adalah toolbar, ini adalah menu bar, di mana di sini kita ada beberapa sub menu ya. Di dalamnya ada new file ya, new file, bikin dokumen baru, new document, kemudian save dan seterusnya, export dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana cara navigasi ya, navigasi zoom in zoom out ya. Pertama, untuk navigasi kita lakukan panning itu kita bisa tekan spasi ya, tekan spasi di keyboard, kemudian sampai muncul tanda hand di layar, kemudian kita bisa geser, klik kiri mouse kita bisa geser-geser kemana kita akan arahkan ya tampilan kita. Berikutnya untuk zoom in zoom out, zoom in kita bisa tekan Ctrl plus ya. Jika kita ingin zoom in, zoom out adalah Ctrl minus, zoom in Ctrl plus ya. Ini sangat penting sekali ketika kita melakukan proses desain objek. Nanti ini sangat berguna sekali untuk navigasi ya. Oke, berikutnya ya, setelah kita sudah kenalan dengan tampilan awal dari Adobe Illustrator ya, kemudian ada kita tunjukkan bagaimana cara zoom in zoom out, kemudian panning, geser ya tampilan ke kanan ke kiri dan seterusnya. Di sini ya, ini bisa kita setting, bisa kita atur di bagian workspace ya. Workspace di sini ada beberapa pilihan. Jika nanti tidak sengaja misalkan kalian memilih seperti ini ya, tampilannya dia akan menyesuaikan ya. Misalkan tadi saya pilih workspace-nya adalah automation berarti dia akan munculkan panel automation. Di sini ada action gitu ya. Kemudian jika saya pilih essential ya, maka tampilan yang muncul seperti ini. Kemudian kalau saya pilih essential classic, nah ini
tampilannya akan seperti ini ya, muncul di atas tambahan bar di bawahnya menu gitu ya. Nah, ini adalah tampilan Essential Classic workspace-nya ya, layout-nya. Nah, kalian bisa pilih disesuaikan saja. Misalkan kita mau membuat tipografi, maka kita pilih misalkan bisa tipografi. Nah, ini pilihan saja ya, preference. Ya, silakan nanti disesuaikan. Lanjut ya, untuk tampilan sebenarnya kita ada ruler ya untuk sebagai guidance ya. Untuk mengaktifkan kita bisa tekan di sebelah kanan properties ya, di sini kita klik saja, klik to show ruler. Nah, ini kemudian di sebelah kanannya ada namanya grid ya. Grid ini akan membantu nanti ketika kita snapping objek ya dalam grid itu sendiri. Kita bisa aktifkan atau bisa nonaktifkan ya. Di sini ini grid, dia akan muncul. Kalau nanti mau kita hilangkan gridnya supaya objek itu terlihat lebih jelas, maka kita bisa hide ya, bisa kita sembunyikan. Ruler and grid ya. Kemudian ada guides ya. Guides ini nanti juga akan sangat berfungsi. Caranya adalah kita dengan cara klik kiri tarik ya dari ruler ini ya. Misalnya kita mau bikin guidance seperti ini ya. Oke. Nah, garis warna seperti ini adalah guidance ya. Nah, guidance ini bisa kita hapus nanti atau bahkan kita hide ya. Misalkan untuk menghilangkan guidance ini atau menyembunyikan, maka kita cukup klik di bagian properties sebelah kanan, kita tinggal klik saja hide ya. Di bawahnya ada snap option. Ini seperti magnet ya. Ikonnya. Jadi kita bisa aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Fungsinya adalah kalau kita aktifkan snapping, ketika kita aktifkan grid misalkan, ketika kita membuat objek, misalkan saya bikin objek kotak di sini ya, saya kasih warna dulu yang lebih terang ya, lebih jelas ya. Nah, ketika kita aktifkan di sini tadi snapping ya, di sini snap to point is on. Nah, sebelah kanannya snap to grid is off. Kalau kita di sini menggunakan grid sebagai kita snappingnya ke grid ya, grid ini yang kotak-kotak kecil itu. Nah, maka kita bisa aktifkan di sebelah kanannya snap to grid, yang sebelah kanannya snap to pixel ya. Kita ingin snap to grid ya, kita on kan, maka kita klik saja. Nah, ketika kita zoom in dulu ya biar lebih jelas ya. Nah, kita ketika geser ini pasti dia nempel gitu ya. Nah, pasti dia akan nempel ke kotak-kotak atau grid yang sudah kita bikin tadi misalkan. Nah, seperti ini. Kalau sekarang kita ingin kotaknya menu di sini, dia akan otomatis nempel ya. Nah, ini keren sekali ya fitur ini, nanti untuk membuat objek itu lebih presisi ya, lebih precise. Oke, mungkin di part 1 itu ya. Nanti kita akan lanjutkan di part 2 berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.